Nama saya Irfan Sultana dengan NIM 2200302092 dari kelas 2B1. Kali ini saya akan mereview tugas KWU yang bernama buku tugas 1, yaitu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis yaitu Ilham Susi, tanggal 28 Maret 2022, atas nama pelaksananya yaitu Ilham Alif Sultana. Langkah-langkahnya yang nomor 1, mengidentifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1 Tipe ide-ide. Tipe ide-ide bisnis dapat mencakup: yang pertama ada memberi kenyamanan, yang kedua memberi manfaat dan juga kesehatan. 1.2 Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Konsepsi peluang yang Ilham Susi ambil, yang pertama itu ada produk keunggulan. Selanjutnya ada aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencakup atraktif, kita mengambilnya. Selanjutnya ada nomor 2, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 ada tren. Yang kita ambil itu tren lingkungan strategis, ada kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Selanjutnya 2.2 itu ada masalah atau suatu sektor bidang diidentifikasi dapat menjadi peluang bisnis. Masalahnya itu kita tidak dapati. Selanjutnya ada 2.3 kesenjangan suatu produk atau jasa. Kita mengambilnya kesenjangan kualitas. Selanjutnya nomor 3 ada mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 Pengalaman industri sebelumnya. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan yang berupa jaring yang lebih luas. Selanjutnya 3.2 ada faktor kognitif. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Yang pertama, kita sensitif terhadap peluang. Selanjutnya 3.3 ada jejaring sosial. Kita mengambil keuntungan yaitu adanya hubungan yang kuat. 3.4 Langkah-langkah kreativitas. Langkah untuk membangun ide. Nomor 4 Membangun ide-ide bisnis. 4.1 Praktek brainstorming. Kita menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Selanjutnya ada aturan sesi brainstorming. Kita mengambil prinsip free will yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide. Dari peraturan atau pembatasan, dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila ataupun aneh bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk mengatasi masalah. Selanjutnya 4.2 Fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah FGD. Kaidah fokus grup kita membantu menghasilkan ide-ide. 4.3 ada library and internet research. Kita mengambil sosial media dan juga yang viral. 4.4 ada ide-ide bisnis, produk atau jasa. Identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ada ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yang bernama Ilham Susi. Area fungsi atau bidang yaitu kuliner. Poin yang pertama, Ilham Susi mengusung konsep family style sehingga membuat pengunjung merasa nyaman untuk berlama-lama di restoran, dan tempat ini cocok bila dikunjungi oleh para pasangan yang ingin menghabiskan waktu berdua. Selanjutnya poin kedua,
Ilham Susi juga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kesehatan karena menggunakan bahan-bahan yang fresh. Selanjutnya poin 3, Ilham Susi memiliki keunggulan yaitu adanya live musik pada weekend. Selain itu, kebersihan di area di restoran sangat diperhatikan sehingga pengunjung tidak kapok untuk datang kembali di restoran kami. Selanjutnya poin nomor 4, Ilham Susi mempunyai daya tarik yaitu makanan yang telah mencapai total harga 1 juta rupiah berkesempatan untuk live cooking with chef. Selanjutnya poin nomor 5, Ilham Susi memiliki jejaring yang cukup luas dan memiliki supplier yang sudah terjamin kualitas barangnya. Poin nomor 6, Ilham Susi juga sensitif untuk melihat peluang. Contohnya bila ada memasuki bulan Ramadan, Ilham Susi akan mengadakan promo khusus yaitu potongan harga sebesar 35% bila melakukan pemesanan secara dine-in. Selanjutnya poin nomor 7, Ilham Susi mempunyai hubungan yang cukup luas khususnya kepada pelanggan setia. Kita akan memberikan harga khusus guna menjaga loyalitas mereka. Selanjutnya poin nomor 8, dalam membangun ide kreatif, Ilham Susi selalu mengutamakan wawasan yang cukup luas dari para setiap staff, dan juga kita selalu mengevaluasi hasil kerja pada akhir bulan. Poin nomor 10, dalam proses brainstorming, Ilham Susi tidak menerapkan suasana formal sehingga para karyawan bebas mengutarakan pendapat dan juga menghasilkan beberapa ide yang menjadi pertimbangan oleh para atasan. Para karyawan juga ikut membantu menghasilkan ide-ide baru sehingga terciptanya inovasi baru untuk mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, dalam mengembangkan, Ilham Susi juga mencari sumber ide dari sosial media seperti Instagram, Facebook, dan kita juga dapat melihat apa yang sedang viral di internet sebagai sumber referensi. Demikian review jurnal dari buku tugas yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview buku tugas 2, yaitu konsep bisnis atau bisnis konsep, produk atau jasa, konsultasi yaitu Ilham Susi, penyusun konsep bisnis yaitu Ilham Alif Sultana, langkah-langkah yang pertama itu ada menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Yang pertama, nama produk atau jasa yaitu Ilham Susi. Deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa, Ilham Susi adalah suatu restoran Jepang yang mengambil konsep family style. Restoran ini juga dapat memberikan rasa nyaman kepada para pelanggan, sehingga para pelanggan betah untuk berlama-lama jika berada di restoran kami. 1.3, bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualan yaitu satuan. Restoran kami menjual makanan dan juga minuman. Selanjutnya, 2, mengidentifikasi target pasar. 2.1, target pengguna atau klien. Target pengguna atau klien, kita mengambil pemasaran tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan. Ilham Susi mempunyai target pasar mulai dari kalangan menengah sampai dengan kalangan atas. Nomor 2.2, target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran yaitu berada di provinsi, yaitu wilayah Jabodetabek. Nomor 3, mengidentifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa.
Kesenjangan produk atau jasa meliputi kualitas. Ilham Susi sangat mengutamakan kualitas dari setiap produk yang dijual agar para pelanggan merasa puas dan tidak kapok untuk kembali mengunjungi ke restoran kami. Selanjutnya ada nomor 4, mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa penggunaan. Tujuan produk atau jasa penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli oleh para konsumen secara berulang kali. Yaitu nomor 4.2 ada fitur-fitur. Fitur utama yang ditawarkan yaitu janji menawarkan tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama pasangan maupun keluarga. Selanjutnya ada 4.3 yaitu manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa yang pertama itu manfaat kesehatan, dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan karena menggunakan bahan-bahan yang fresh. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa. Reliabilitas produk atau jasa ada area bisnis utama. Ilham Susi berada di pusat kota dan posisinya sangat strategis sehingga sangat cocok bila Anda ingin menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga. Selanjutnya nomor 5, mengembangkan tim manajemen. 5.1 ada personel branding tim konsultan. Sekian untuk buku tugas yang kedua. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di buku tugas yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki buku tugas 3, yaitu analisa kelayakan usaha. Menyusun konsep bisnis Ilham Sultanah dengan NIM 2200302092 dari kelas 2B1. Yang bagian pertama ada analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1 Tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada menyesuaikan masalah, potensinya tinggi, nilainya 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensinya sedang, nilainya 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensinya tinggi, nilainya 1. Luasnya gagasan menambahkan nilai-nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensinya tinggi, nilainya 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensinya sedang, nilainya 0. Selanjutnya ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensinya sedang, nilainya 0. Sehingga nilai nomor 1 itu ada 4. 1.2 ada permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada selanjutnya ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensinya tinggi, nilainya 1. Sehingga 1.2 nilainya 3. Rata-rata untuk nomor 1 yaitu 3,5. Selanjutnya kita masuk nomor 2,
yaitu kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Yang pertama ada jumlah kompetitor. Jumlah kompetitornya itu sedikit, potensinya sedang, nilainya 0. Selanjutnya ada tahap siklus hidup industri. Fasenya tumbuh cepat, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini. Pertumbuhan tinggi, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Harus memiliki, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada margin operasi industri, potensinya sedang, nilainya sedang, dan nilainya 0. 2.1 nilainya 3. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Potensinya tinggi, yaitu teridentifikasi. Nilainya 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Potensinya sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, nilainya 0. Selanjutnya ada daya beli pelanggan, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensinya tinggi, nilainya 1. Tinggal 2,2, nilainya 3. Dan keseluruhan rata-rata untuk nilai nomor 2 itu ada 4. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan atau prowess management. Poin yang pertama ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Potensinya tinggi, yaitu pengalaman, nilainya 1. Selanjutnya ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan. Potensinya sedang, keterampilannya sedang, sehingga nilainya 0. Selanjutnya ada sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendiri di industri yang relevan. Potensinya tinggi, yaitu luas, sehingga nilainya 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Potensinya kuat, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Potensinya tinggi, yaitu sangat mungkin. Nilainya 1. Untuk 3.1 yaitu nilainya 4. 3.2 yaitu kecukupan sumber daya. Yang pertama ada karyawan dengan kompetensi spesifik, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, dalam kurung tidak berlaku pada saat pemula, nilainya 0, sehingga nilainya 0. Untuk nomor 3 rata-ratanya yaitu 2,5. Selanjutnya kita ada nomor 4, yaitu kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, potensinya sedang,
nilainya 0. Selanjutnya ada modal utang, potensinya sedang, nilainya 0. Selanjutnya ada modal khusus, potensinya tinggi, nilainya 1. Sehingga 4.1 nilainya 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama ada karakteristik ekonomi industri, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada probabilitas dan risiko saat ini, nilainya sedang, nilainya 0. Yang terakhir itu ada nilai perusahaan, potensinya tinggi, nilainya 1. Sehingga untuk 4.2 nilainya 2. Selanjutnya ada 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Poin yang pertama ada hasil keuangan historis, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan, potensinya tinggi, nilainya 1. Selanjutnya ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensinya tinggi, nilainya 1. Sehingga 4.3 itu nilainya 3. Dan juga ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan, potensinya sedang, nilainya 0. Dan juga ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensinya sedang, nilainya 0. Sehingga di total untuk nilai rata-rata nomor 4 yaitu 2. Selanjutnya kita masuk ke potensi keseluruhan. Untuk bagian yang pertama, kekuatan ide bisnis, poinnya 3,5, yaitu potensinya sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu agar segera diwujudkan desain produknya. Untuk bagian 2, isu terkait industri atau pasar, poinnya ada 4, potensinya sangat layak. Sarannya yaitu agar segera dibentuk tim dan melihat peluang permintaan pasar. Bagian 3 ada kelayakan organisasi, poinnya 2,5, potensinya sangat layak. Sarannya agar segera dibentuk dari kerangka organisasinya. Bagian 4, isu finansial, nilainya 2, potensinya layak. Sarannya masih harus ditinjau kembali aspek finansialnya. Penilaian keseluruhan yaitu 3. Sarannya untuk segera ditindaklanjuti ke tahap pengembangan bisnisnya. Ringkasannya, ide dari pembuatan restoran Ilham Sushi mempunyai potensi yang cukup besar dalam industri makanan dan minuman. Namun, masih perlu adanya pengembangan terkait bisnisnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian dari review buku tugas 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.